Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di agenda bulanan kita, yaitu Monthly Research Discussion. Lebih tepatnya ya Monthly Research Discussion Februari 2024. Kegiatan MRD ini adalah kegiatan rutin yang kita selenggarakan untuk membahas riset-riset baik yang dihasilkan oleh dosen STIS maupun bedah paper yang ada publikasikan di luar STIS. Sudah hadir di tengah-tengah kita 5.000 penonton, ini sangat antusias, jumlahnya tidak kalah dari bulan-bulan sebelumnya. Dan telah hadir juga 3 orang narasumber. Yang pertama Ibu Dr. Theodora Hadimon Siagian, MPOP Humres. Selamat siang Ibu. Kemudian Ibu Dr. Fitri Kartiasi, SST, SEMSI. Selamat siang Bu Fitri. Dan Bapak Dr. Muhammad Doki, SSI, MSC. Selamat siang Pak Doki. Selamat siang. Ketiga narasumber kita pada siang hari ini akan membawakan berbagai topik. Yang pertama ada Ibu Tio yang akan membahas mengenai tantangan pendidikan tinggi di era AI ya Bu ya. Kemudian Bu Fitri akan membahas tentang upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dilihat dari hubungannya dengan penggunaan TIK begitu, dan Pak Doki akan membahas tentang teori dan implementasi upah minimum di Indonesia. Kita sesuai urutan yang diundangan saja ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari Bu Tio, kurang lebih 15 menit Bu, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Oh, saya masih host disable. Berarti lanjut ke nomor 2, narasum nomor 2. Bentar, Bu. Ini moderator tembakan soalnya Bu. Sudah Bu. Bu Nori, in bahasa or in English? Boleh campur-campur boleh Bu. Campur-campur. Ya. Oke, ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, on behalf of my friends Bu Siska and Bu Lutfi, I would like to present our research with the topic identifying challenge in higher education in the era of AI through the lens of discourse network. Ya, dari judulnya kata Pak Sukim kok berat banget. Padahal sebenarnya saya ditaruh di awal karena biasanya mengawal itu speednya yang ringan-ringan. Nanti makin ke belakang itu yang risetnya semakin berat. Jadi don't worry, be happy Pak Sukim. So this is the outline of the presentation. Before I continue about the research, I would like to mention the quote from Stephen Hawking: "Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last unless we learn how to avoid the risk." So in line with this sentence, that to avoid the risk of the using of AI, Bu Siska, Bu Lutfi, and I did this research. We know that the development of technology in the world has been massive since 1970s, because we know that artificial intelligence, or we can call AI, is one of the most rapidly developing technology fields in recent years. AI focuses on developing technology that can think and behave like humans. Yeah, if I can, there are many definitions about AI, but here I present one definition that I got from the literature. Mentioned that AI is defined as a general term that refers to any machine or algorithm capable of observing its environment, learning, and based on the knowledge and experience gained, being able to take intelligent action or propose decision.
Also, we know that AI has been utilized in various fields, including higher education, pendidikan tinggi, seperti kita ya sebagai dosen pada sekolah tinggi ilmu statistik. AI mungkin sudah ada kita dosen ataupun mahasiswa yang menggunakan AI. AI is viewed as an innovation in the field of education technology by lecturers and students, as I said, yeah. That facilitates teaching and learning process. I can mention some of the commonly used AI such as ChatGPT, Chatbot, Grammarly, Blackboard, Siri, and some personalized learning applications such as Khan Academy, Duolingo, and Ruang Guru. In teaching and learning process improvement, AI, especially ChatGPT, can be utilized for personalized tutoring, learning, automated essay grading, language translation, adaptive learning, generating test question and answer, and also facilitating online discussion. Jadi banyak sekali kegunaan dari aplikasi-aplikasi dengan menggunakan AI, ya. But we know that like a coin, every technological innovation presents two opposing sides, yeah, the opportunities and also the challenges. Here I present a figure telling about the hierarchy of artificial intelligence in educational implement. So there are three, basically, in the dimension of system development, dimension of extraction, and also dimension of application. Yeah. So based on those issues, the objective of our research is to examine the challenges faced by higher education in the era of AI use with using the method what we call discourse network analysis method based on the discourse or statement put forward by academics and also non-academic. So we expect that the result of this research can provide information for higher education organizer in formulating related policies in the use of AI in higher education. And I want to declare the originality of our research. First, based on our thorough literature review, we know that the only few studies that have been done previously, and they are more concentrated on case studies and also qualitative research about the impact and pro and cons of AI utilization. Also, we found that specific studies that summarize the challenge related to the use of AI in higher education have not been conducted so far. Yeah, and also we can guarantee that the use of discourse network analysis method is one main about our originality in our research. A little bit about the method, data search. We use various textual documents in cyberspace, such as journal, online mass media, official website, and personal blogs. And we limited our scope of our research in the period of August 2016 to November 2023. And we use several keywords such as artificial intelligence, AI, higher education, and universities. A little bit about this method, discourse network analysis. Basically, discourse network analysis method is a new method that combines quantitative social network analysis with qualitative content analysis of the content information written in textual documents. And the software that we use for this research is DNR, which is a Java-based software developed by Philip Leifert, yeah, politician researcher. The result of the analysis with the software, and then we visualize using the Python programming language, which is the PFIS library. Thanks God that Bulutvi handle all this. So I just using the output that have been done by Lutfi.
So basically, the method showing like this, if you have several actors and the actors from academics and non-academic mention about the concept or statement, and we can link with actors and the concept. So this is the example, the illustration of simple transformation for descriptive discursive network analysis, but without the agreement, agree or disagree, only relating the actor and the concept. And I would like to illustrate for you to make understand about how we make the principle in using discourse network analysis in our study. When AI began to be widely used in higher education, we believe there were many debates about the use of AI in higher education. And this is resulting in various discourse about the opportunities and also challenges faced by higher education. And in those debates, there are two important aspects that need to be observed. First, discourse, or we can say ideas or argument or concepts regarding attitudes or action that must be observed, carried out by higher education providers. And the second, beside the argument or concept, also we have actors. There are people or organizations that express the discourse itself. And in our study, actors are divided into two kinds, which are academics and non-academics. Academics consist of educational practitioners. And for non-academics, we cover government, stakeholders, educational observers, and educational business actors who utilize AI. And this is the result and also discussion, but I only mention the main result, because actually this is still ongoing research that conducted by Bu Siska, Bu Lutfi, and I. So from this figure, we know that the information about the challenge of higher education, the use of AI, is dominated by the sources of information from official website, which about 30%, and from the personal blogs, 30%. So from these two main of the research of the discourse about the use of AI, the issue of challenge is not only a major concern for universities. Yeah, so we know that the issue of this not only major concern for universities and the government. Yeah, but also for the practitioner. That's why they use they put in their personal blogs. And also, this is the result about discourse network of higher education challenge by actor. And we divide into academics and non-academics. So some point that we can mention from this graph are the discourse on the challenge of higher education in the AI era is mostly expressed by academics. Consists of about 24%, and from non-academics about 35%. And this we can understand about the situation because we know that academics who are indicated to be the most affected by the AI era in higher education. Also, some other point that we can find from that graph that the challenge that most concern academics in is the dependence of students on AI. So this is also we should concern about this student will more dependent on the use of AI. And this discourse is related to the type of dependency that occur in student related to the use of AI, as well as the risk of this dependency. Also, we should worry about the security of personal data because it was the most widely expressed challenge from both academic and also non-academic. Also, privacy issues also the major concern, and also
academic highlighted the challenge related to the increasingly massive cases of plagiarism, academic integrity, the need for adaptation by lecturers, including increased competence. So we, for example, because we are all of us are lecturer, and in the AI era, we need to increase our competence, ya. So artinya jangan sampai kita kalah sama AI, kita juga harus improve ya. Resistant to the adoption of AI in learning juga terjadi, itu dimention oleh beberapa ahli baik akademik dan non-akademik. Decreased integrity and decreased value of education. And this is also the result of our research, which is showing the discourse network on higher education challenge by data source. As you know from this graph that we divide into the source, journal, official website, personal blog, and online mass media. Some point that we can mention about the result is the discourse of challenge that are considered important and reveal in all data sources include the decline of critical thinking, dependence on AI, personal data security, and also privacy issues and algorithmic bias, ya. Jadi kalau penggunaan AI memang di satu sisi dia memudahkan, tapi itu bisa juga menurunkan pola pikir yang kritis, ya, dibanding kalau kita menggunakan berpikir secara menggunakan otak yang memang secara natural diberikan oleh Allah Tuhan, ya. The discourse of challenge sourced from official website and scientific journal are mostly academic related challenges such as academic integrity, reliability issues, plagiarism, etc. Yeah. So the conclusion, we can say that AI technology is seen to provide many benefits in higher education. Yeah. However, along with the rise of AI utilization in higher education, it encourages actors to express their concern about the challenges facing higher education. And these challenges of higher education in the AI era can be categorized into 4 aspects: higher education administration, research, teaching and learning process, and also socio-psychology. And this challenge can occur due to inappropriate utilization of AI techniques, changes in the roles of educators and also students, and also because of the social ethical issues. Ya, kadang-kadang belum ada peraturan atau ada penerapan yang tepat dengan penggunaan AI di suatu perguruan tinggi. Ya. And we know that as to date, there is no specific regulation that address this utilization of AI in higher education. So based on this, it is necessary for various related parties to collaborate with each other in the preparation of guidelines and also making the regulation for the utilization of AI in higher education. I think that's all, Bu Nori, about our research that conducted by Bu Siska, Bu Lutfi, and I. Thank you very much. Terima kasih Bu Tio atas paparannya. Nanti tanya jawabnya di akhir ya Bapak Ibu sekalian setelah paparan dari Bu Fitri dan Pak Doki. Berikutnya kita ke narasumber yang kedua dulu, yaitu Ibu Dr. Fitri Kartiasih yang akan membahas mengenai ketimpangan pendapatan di Indonesia dan sinergi antara TIK dan sektor informal. Kepada Bu Fitri, dipersilakan Bu, juga 15 menit ya Bu. Baik, terima kasih Bu Nori. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin share screen. Berbeda dengan Bu Tio, saya akan delivernya dalam bahasa gitu ya. Izin nih Bapak Ibu. Jadi ini saya ingin sekedar sharing aja ya mengenai bagian dari disertasi saya yang kemarin gitu, dan alhamdulillah udah dipublish gitu ya. Upaya untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan gitu ya. Dan saya tertariknya di sini adalah ICT ya, teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana sekarang teknologi itu sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Dari tahun 2000-an awalnya ya, dari 2014 ke sini semakin cepat ada proses digitalisasi. Begitu juga dengan kemarin kita mengalami pandemi COVID,
Justru ada hikmahnya ternyata ya, mempercepat proses digitalisasi di ASEAN itu 10 tahun lebih cepat gitu karena adanya pandemi COVID kemarin ya. Dan satu-satunya, bukan satu-satunya, menjadi 4 sektor yang dalam pertumbuhan PDB-nya itu positif ya di tahun 2020 ketika yang lain kolaps, sektor ini menjadi sektor yang kedua sebagai tulang punggung perekonomian kita gitu. Kemudian saya melihat di sini saya kaitkan dengan sektor informal gitu ya, bagaimana penggunaan ICT ini di sektor informal. Jadi tadi udah saya sampaikan bahwa sangat berkembang sangat pesat dan sebagai memiliki peran yang sangat potensial dalam perekonomian. Jadi bisa ICT tadi di samping itu juga sektor informal kita sebenarnya kita udah naik level ya Bapak Ibu ya, jadi negara OECD gitu, negara maju. Sebelumnya kita negara berkembang gitu ya. Nah di kita sektor informal itu masih sangat mendominasi gitu. Di sini terlihat bahwa di tahun 2014 ke 2019 tenaga kerja yang bekerja di sektor informal itu sebenarnya cenderung menurun gitu. Ketika terjadi COVID ya naik lagi ya, tadinya 57 sampai ke 55%, meningkat lagi menjadi 60,47% gitu ya. Dan sebaliknya sektor formal ya, sektor formal dan informal. Jadi kebanyakan negara berkembang sektor informal itu sangat mendominasi. Kemudian bagaimana dari sektor informal tadi dia bisa menggunakan atau mengadopsi TIK tadi ya, ICT gitu ya. ICT sekarang secara infrastruktur, akses device-nya mungkin Bapak Ibu sudah familiar, mungkin ada HP, ya, PC, laptop gitu, komputer dan sebagainya gitu ya. Mungkin di sektor informal lebih menggunakan HP gitu ya, karena lebih user friendly ya. Kemudian harganya lebih murah dan tidak memerlukan keterampilan atau pengetahuan khusus untuk mengoperasikannya gitu ya. Kemudian penggunaan ICT di sektor informal juga bisa digunakan untuk memperluas pasar. Mungkin secara secara gampangnya mungkin bisa dilihat penggunaan sosial media, misalkan Facebook, WA, Instagram gitu. Sektor informal tuh misalkan gampangannya ibu rumah tangga aja gitu ya, bisa memasarkan produknya ya melalui media sosial aja pakai HP gitu ya. Jadi ketika misalkan update status, orang bisa melakukan pemesanan gitu. Jadi lebih mudah digunakan dan bisa untuk memperluas pasar, mengetahui tingkat harga gitu ya. Dia bisa memperluas jaringannya tadi gitu ya. Kemudian dia juga bisa ICT bisa juga untuk memperpendek jarak. Jadi karena adanya komunikasi tadi tidak perlu bepergian yang jauh, jadi pemasarannya juga cukup memperpendek jarak maupun biaya gitu ya. Jadi segi transportasi juga lebih hemat gitu, lebih efisien dengan penggunaan dengan adanya ICT ini tadi. Mohon maaf sebenarnya karena bagian dari disertasi, jadi saya ringkas-ringkas ya Bapak Ibu, tidak terlalu detail gitu. Jadi di sini tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari ICT ya terhadap income distribution, ketimpangan pendapatan melalui sektor informal gitu. Kontribusi dari studi ini adalah mengestimasi bagaimana efek ICT tadi melalui transmisi ini gitu. Di studi-studi sebelumnya pengaruh ICT terhadap income distribution melalui transmisi pendidikan gitu ya, akses finansial, ya, inklusi finansial dan beberapa penelitian tidak menyebutkan secara jelas gitu melalui transmisi apa gitu. Kemudian yang kedua mengestimasi critical mass threshold dari ICT terhadap income distribution. Studi-studi sebelumnya melihat critical mass ini terhadap pertumbuhan ekonomi ya melalui infrastruktur telekomunikasi, investasi di bidang broadband dan mohon maaf Bapak Ibu ini ke bawah. Oke, jadi penelitian sebelumnya belum ada yang melihat critical mass threshold dari ICT ini. Apa critical mass threshold nanti di belakang ya Bapak Ibu. Dan saya tidak terlalu banyak menampilkan theoretical framework-nya di sini Bapak Ibu ya. Saya langsung saja bagaimana kerangkanya ya secara
teori bagaimana hubungan ICT dengan informal sektor. Baik, tadi udah saya singgung di awal bahwa dengan ICT tadi bisa memperluas skala produksi dari usaha rumah tangga, ya, bisa memperluas skala produksi dari rumah tangga, bisa menciptakan bisnis baru, begitu ya. Kemudian juga ICT berkontribusi terhadap perluasan sektor formal dan menurunkan sektor informal. Jadi sektor informal ini kalau di kita mungkin apa ya, sektor mungkin orang-orang atau tenaga kerja yang terekstruk dari sektor formal gitu ya. Tapi dalam jangka mungkin ke depannya belum tentu ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang mungkin beda dengan zaman sebelumnya. Mungkin ada orang yang sekarang tidak mau terikat dengan dia bekerja di satu institusi, datang harus pagi jam 8 sampai jam 4 duduk di suatu tempat gitu ya. Mungkin ke depannya orang pengennya bekerja yang fleksibel aja sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Jadi dia bisa bekerja di mana saja dan bisa di company mana saja gitu ya, tidak ingin terikat dalam satu institusi dan waktu yang tertentu gitu. Jadi kadang dengan adanya ICT ini orang bisa apa ya, itu tadi bisa meng-create atau menciptakan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan baru. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat sekarang ada apa ya, disruption di sisi pekerjaan maupun tenaga kerja karena adanya teknologi. Mungkin kita bisa melihat di bank aja sudah sepi ya. Kita tidak, segala transaksi tidak harus kita ke teller gitu ya. Kita bisa mandiri melakukan transaksi dengan jarak jauh, cuman dari HP aja begitu. Jadi banyak mungkin dari sisi pekerjaan banyak yang apa ya, disruption tadi, tapi juga memunculkan jenis-jenis pekerjaan yang baru gitu ya. Jadi teknologi itu seperti pedang bermata dua ya, seperti pisau. Kalau pisau bisa positif bisa negatif. Pisau kalau untuk memasak berarti digunakan secara positif. Tapi kalau pisau untuk membunuh kan negatif gitu. Sama halnya dengan teknologi gitu. Seperti pedang bermata dua, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu. Kemudian bagaimana informal sektor ini hubungannya atau kaitannya dengan distribusi pendapatan gitu. Informal sektor sampai saat ini memang kebanyakan digital adalah orang-orang yang terekstruk dari sektor formal ya. Orang-orang yang mungkin tenaga kerja yang memiliki bisnis kecil ya, usaha-usaha mikro kecil dan ini dari literatur ya Bapak Ibu ya, tidak membayar pajak gitu, orang yang tidak membayar pajak, tidak memiliki kontrak kerja gitu ya, sehingga berpotensi untuk meningkatkan ketimpangan karena tadi sebenarnya pajak adalah digunakan negara untuk redistribusi pendapatan, untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Kalau penerimaannya berkurang karena tadi terlalu banyak sektor informal yang tidak membayar pajak, malah akan meningkatkan ketimbangan pendapatan. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sektor informal inilah yang menyerap orang-orang yang tidak tercover di sektor formal. Justru ia yang melindungi atau bisa menyerap tadi ya orang-orang yang tereksklusi, sehingga bisa mungkin bisa dikaitkan dengan misalkan di COVID gitu. Banyak orang yang di PHK gitu ya karena COVID. Jadi tadinya bekerja di sektor formal, jadi keluar bekerja di sektor informal tadi ya. Tadi banyak jenis pekerjaan baru karena COVID juga macam-macam ya Bapak Ibu ya. Orang berjualan juga semakin berkembang gitu. Jadi justru sektor informal ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga menurunkan ketimpangan gitu. Kemudian di sini saya menggunakan two-step generalized method of movement. Ada dua kesamaan di sini untuk mengatasi heteroskedastisitas, di mana di sini saya sebenarnya menggunakan dua ukuran untuk ketimbangan distribusi pendapatan, yaitu Palma rasio dan Gini rasio. Kebanyakan orang mungkin menggunakan Gini rasio, memang ukuran yang sudah banyak digunakan dan memenuhi berapa kriteria gitu. Tapi kelemahan Gini rasio, dia hanya melihat ketimpangan di level menengah begitu ya Bapak Ibu. Untuk Palma rasio dia lebih sensitif karena Palma rasio melihat distribusi di 10% atas dan 40% bawah. Jadi lebih sensitif di kelompok pendapatan atas dan bawah gitu. Tapi di sini saya menggunakan dua agar tujuannya saling melengkapi dan sebagai robustness check begitu. Jadi ICT di sini ICT dan beberapa variabel kontrol lainnya seperti PDB per kapita, rata-rata lama sekolah, kemudian penduduk produktif usia 15 sampai 64 tahun dan miskinan gitu.
Kemudian data yang digunakan Susunas, Sakarnas, dan beberapa publikasi dari BPS. Eh, Cakupannya adalah 460 kabupaten kota dari tahun 2011 sampai 2019. Nah, di sini ICT-nya saya menggunakan 3 pendekatan, 3 variabel, yaitu RDDI, Regional Digital Development Index. Ini seperti indeks pembangunan TIK yang dibangun oleh BPS di level provinsi. Nah, saya mencoba membangun IPTIK di level kabupaten kota sebanyak 460 kabupaten kota. Tapi di sini tidak saya tampilkan ya Bapak Ibu. Di sini udah lanjutan dari esai yang sebelumnya. Kemudian ada penetrasi komputer ya, persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer, dan juga penetrasi telepon seluler. Berikut statistik deskriptifnya, summary-nya. Kemudian dilihat dari hasil, di sini saya menggunakan 3 tadi pendekatan dengan dependent variabelnya adalah Palomar ratio. Di sini terlihat dari 3 variabel ini tidak memberikan hasil yang sama. Untuk RDDI dan komputer hubungannya positif, artinya bisa meningkatkan ketimpangan gitu. Sedangkan mobile seluler bisa memperbaiki distribusi pendapatan, artinya menurunkan ketimpangan. Kemudian saya juga menghitung ini tadi yang saya bilang critical mass threshold. Jadi ada efek apa ya? Efek eksternalitas gitu. Ketika pengguna atau pemakai ICT tadi lebih banyak, ada apa ya? Efek jaringan atau efek networking tadi bisa dia mampu atau bermanfaat atau apa ya, memberikan benefit terhadap income inequality gitu. Di sini terlihat bahwa sektor informal sendiri tadi di teori atau di literatur review sudah disebutkan bahwa sektor informal itu bisa menurunkan atau bisa meningkatkan ketimpangan. Nah, di sini terlihat bahwa sektor informal itu memberikan dampak malah meningkatkan ketimpangan. Tetapi interaksi antara sektor informal dengan di sini HP gitu ya, mobile seluler bisa menurunkan ketimpangan dengan catatan di sini threshold-nya adalah sebesar 36,56%. Nah, threshold ini akan masuk akal jika nilainya tidak melebihi atau tidak keluar dari range dari data kita ya. Di sini terlihat bahwa mobile seluler itu minimumnya tadi saya menggunakan data dari 460 kabupaten kota periode 2000 untuk RDDR 2015 sampai 2019 ya Bapak Ibu. Minimumnya 8,48%, sedangkan maksimumnya 78,73% gitu. Nah, di sini ketemunya 36,50%. Jika sudah apa ya, penetrasi telepon seluler sebesar 36,56%, itu akan memberikan dampak atau manfaat bagi income inequality, yaitu dia bisa menurunkan gitu. Nah, kenapa di sini ADDA dengan komputer itu berlawanan arah, dia malah meningkatkan ketimpangan. Ya, saya telusuri ya, berapa argumen yang saya berikan adalah bahwa di sini untuk ADDA sama penetrasi komputer belum mencapai threshold-nya gitu. Yang kedua, masih terdapat ketimpangan ya di penetrasi komputer maupun RDDI ini masih terdapat ketimpangan. Di sini terlihat di koefisien variasi untuk penetrasi komputer ini paling tinggi ya. Mungkin wajar ya, komputer itu tidak semua orang bisa terjangkau ya, affordable gitu. Harga komputer lebih mahal dibandingkan dengan harga HP gitu. Untuk skill di komputer tidak semua orang bisa memiliki skill atau keterampilan untuk mengoperasikan komputer. Mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan HP gitu. Apalagi di sini saya menggunakannya sektor informal ya. Untuk sektor informal aja, dia lebih familiar dan harganya lebih terjangkau, yaitu HP. Di sini terlihat bahwa koefisien variasi di HP lebih rendah dibandingkan dengan komputer dan RDDI gitu. Kemudian di sini saya menggunakan model yang kedua ya, Gini rasio sebagai robustness check aja. Ini memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan jika dependent variabelnya adalah rasio Palma. Kemudian yang kedua, jika ditelusuri lebih lanjut ya, bagaimana di sini terlihat perkembangan ya Ibu, penggunaan komputer di sektor informal 2015 sampai 2019, ada 2 tahun gitu. Penggunaan kepemilikan komputer relatif lebih
sedikit ya 37% dibandingkan dengan HP gitu. Di 2019 malah secara relatif lebih turun ya 19%. Sedangkan penggunaan HP sebesar 81% gitu. Bagaimana sih komposisi penggunaan HP di sektor informal gitu. Nah, di sini terlihat penggunaan HP di sektor informal itu lebih banyak digunakan untuk sosial media gitu ya, entertainment, informasi mungkin ada ya informasi, menerima mengirimkan email 28% dan 6% gitu. Jadi lebih banyak digunakan untuk sosial media. Tapi tadi sinergi atau interaksi tadi ya, penggunaan ICT di sektor informal bisa menstimulasi mereka untuk meskipun sosial media ya tidak hanya semata-mata untuk hiburan tapi juga untuk memperluas pasar ya memasarkan produknya dia untuk mencari pelanggan gitu ya dan sebagainya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa itu tadi ADDA dan komputer secara langsung bisa memperparah atau memperburuk ketimpangan tapi sebaliknya penetrasi telepon seluler bisa menurunkan ketimpangan. Kemudian ADDA dan komputer belum mencapai titik thresholdnya tadi sehingga belum mampu memberikan benefit terhadap income distribution gitu. Kemudian interaksi antara ICT dengan sektor informal bisa bersinergi sehingga memberikan manfaat yang bagus yaitu menurunkan ketimpangan pendapatan. Implikasi kebijakan di sini yang bisa disarankan yaitu pemerintah pusat maupun daerah bisa meningkatkan investasi di bidang akses dan infrastruktur. Mungkin beberapa di kita belum ada ya Bapak Ibu. Sebenarnya HP, komputer kalau tidak ada koneksi ke internetnya juga penggunaannya kurang kurang bisa dimaksimalkan ya. Mungkin bisa akses infrastruktur karena kita sebenarnya yang dibiayain tiap hari adalah kuotanya gitu, beli kuota internetnya gitu. Mungkin lebih baik jika pemerintah bisa menyediakan WiFi atau spot-spot tertentu untuk WiFi publik, mungkin di perpustakaan di balai kota atau di kantor lurah begitu ya, mungkin ya, untuk semakin memperluas penggunaan internet ICT untuk terutama untuk kalangan menengah bawah gitu. Peningkatan penetrasi ICT sangat penting ya untuk modulasi sektor informal tadi sehingga bisa secara efektif untuk menurunkan ketimpangan. Kemudian kerangka kebijakan sebaiknya tidak terpisah tapi bersinergi, tidak hanya untuk meningkatkan ICT aja tapi juga bisa mendorong sektor informal tadi ya bisa masuk ke sektor formal. Sebenarnya sektor informal itu karena tadi ICT bisa memperluas skala usahanya, tapi mungkin tidak semua industri-industri kecil atau tenaga-tenaga kerja di sektor informal bisa mau memperluas skala usaha ya, karena untuk memperluas skala usaha juga ada resiko di situ gitu ya. Kemudian keterbatasan di pilihan ini hanya menggunakan 3 indikator. Mungkin ada kelemahannya adalah hanya melihat dari akses dan infrastruktur aja, tapi kurang belum memasukkan data kualitas dari ICT itu sendiri. Mungkin dari mobile broadband gitu ya, Bapak Ibu, tingkat kecepatan internet speed kita mendownload atau mengunggah gitu ya. Itu mungkin karena datanya waktu itu memang saya kesusahan nggak ada datanya, jadi kekurangannya adalah kualitas dari ICT itu sendiri tidak dicakup gitu. Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa digunakan variabel lainnya agar karena ICT ini definisinya sangat luas ya, sangat luas sekali, bisa digunakan pendekatan dengan beberapa macam variabel. Baik, ini udah terpublish di Scopus Sinta 2 Bapak Ibu dan alhamdulillah open access, jadi Bapak Ibu bisa download dengan free gitu, gratis. Baik, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Gimana Fitri. ya teknik dong? Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ke Bapak Doki, Bapak Dr. Muhammad Doki. Kepada Pak Doki, dipersilakan Pak, waktunya juga 15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran suara saya? Jelas Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Greeting for everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. Because of my ngapak version of English, please let me deliver my presentation using bahasa.
because if I speak in English, I'm worried. This room will become a standing up comedy rather than scientific room. So next, let me omon-omon in bahasa Indonesia, because whatever the election result, I'm still Indonesian and I'm still loving loving sambal pecel and tempe goreng. So let me speak in bahasa, oke? Baik, mungkin apa yang akan saya presentasikan ini tentu berbeda dengan dua narasumber terdahulu ya, karena dua narasumber terdahulu kan memang para pakar. Kalau saya kan memang pakar atau suwung ya, jadi suwung dengan penelitian. Bagi yang nggak ngerti arti suwung silakan tanya Pak Sukim gitu ya. Oke, tapi walaupun apa yang saya sampaikan ini tidak pernah dipublish di dalam mungkin lembaga jurnal, tetapi pokok-pokok pikiran di dalam apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya dipublish, cuman dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi ditandatangani malah oleh Presiden Republik Indonesia Mas Joko gitu kan. Oke, supaya pembahasannya lebih sistematis, nanti pokok bahasanya pertama karena kita akan bicara tentang upah minimum, mungkin saya sampaikan dulu beberapa teori terkait dengan upah minimum ya. Setelah itu kita akan bicarakan upah minimum, policy upah minimum di Indonesia ya, sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, karena sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang apa namanya, Ciker ya, Cipta Kerja, yang kemudian di apa namanya, klaster pengupahannya diimplementasikan di dalam PP 51 nomor 2023. Oke, kita mulai dari agenda yang pertama. Ini sekedar ilustrasi ya tentang upah dan upah minimum ya. Jadi ini misalkan di sumbu datarnya adalah skala perusahaan dari yang kecil sampai yang besar, dan di sumbu tegaknya adalah upah pekerjanya dari yang rendah sampai yang tinggi. Tentu sebaran upah ini akan cenderung menyebar dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang skalanya besar tentu bisa membayar upah dengan lebih ini ya, bisa membayar upah dengan lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang di bawah sini gitu ya. Nah, kalau misalkan sebaran upah di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten misalnya adalah seperti ini. Nah, tentu kita tahu upah yang pas di tengah namanya median upah. Dalam kondisi seperti ini tentu pemerintah bisa menetapkan ya, pemerintah daerah misalkan bisa menetapkan upah minimum di sini boleh ya, sehingga yang di bawah upah minimum masih besar. Bisa juga menetapkan upah minimum misalnya di garis ini ya, di garis ini, sehingga yang di bawah upah minimum tinggal satu perusahaan. Atau katakan pemerintah menetapkan upah minimum di sini. Maka sebetulnya tujuan dari penetapan upah minimum secara teori itu seperti ini. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin perlu diintervensi oleh pemerintah, mungkin diberi keringanan pajak, atau dibantu pemasarannya, atau dibantu upskilling pekerjanya seperti itu ya. Karena apa? Karena pemerintah sudah menetapkan upah minimum pada level yang rasional, tetapi masih tetap saja ada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, misalkan seperti itu. Demikian juga kelompok perusahaan di sini adalah mungkin kelompok perusahaan yang perlu mendapat reward dari pemerintah. Karena apa? Karena skalanya cenderung kecil, tetapi mereka mampu membayar upah bahkan di atas upah minimum seperti itu. Nah, berkaitan dengan upah minimum dan median upah, ada suatu indeks yang sangat sederhana yang digagas oleh profesor dari Jerman, namanya Profesor Kate. Makanya indeksnya namanya Kate Index. Ya, itu sederhana aja. Upah minimum dibagi dengan median upah. Ya. Tentu saja kita logikanya upah minimum itu di bawah median, sehingga harusnya kalau upah minimum dibagi median upah, angkanya akan berada di bawah 1 ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia ya. Ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara yang Kate indeksnya itu di atas 1 ya. Dan idealnya Kate index itu berada di antara 0,4 sampai 0,6 ya. Ya, ini terjadi di negara-negara maju. Jadi kalau mau produktivitas tenaga kerjanya tinggi, yaitu GDP per workernya itu tinggi, tentu harusnya Kate indeksnya di antara 0,4 sampai 0,6. Tapi di negara berkembang biasanya bisa ditolerir sampai 0,7 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan
iya teh kumahanya gitu ya dari kenapa Indonesia satu-satunya negara yang CAT indeksnya di atas 1, nanti di belakang akan ada jawabannya. Oke. Oke, jadi secara teori kemudian upah minimum itu sebetulnya ditetapkan untuk siapa sih? Nah, kalau secara teori menurut ILO di dalam bukunya Minimum Wage Policy Guide ini, itu kalau ini adalah distribusi upah, sebetulnya upah minimum itu ditujukan untuk mereka yang low skill worker atau bahkan unskilled worker ya. Dan biasanya di negara berkembang itu bagian dari upah minimum itu biasanya diberlakukan sebagai safety net yang merupakan bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan sebetulnya itu ya. Dan secara teori kalau misalkan pemerintah menetapkan upah minimum sudah tentu tadi disinggung oleh Bu Fitri juga akan terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor formal. Kenapa di sektor formal? Karena upah minimum di Indonesia itu sebetulnya yang sanggup membayar itu baru sektor formal. Sektor informal nggak mungkin sanggup karena misalkan di DKI Jakarta saja sudah 5,1 juta ya. Sehingga kalau sektor informal disuruh membayar 5,1 tentu nggak bisa. Sehingga efek kenaikan upah minimum itu kebanyakan di sektor formal ya. Ya, jadi kalau terjadi kenaikan upah minimum tentu sektor formal mungkin akan mengurangi tenaga kerjanya. Ya, kalau mengurangi tenaga kerjanya berarti employment akan berkurang dan akan terjadi pergeseran mungkin tadi seperti disinggung oleh pembicara sebelumnya, pergeseran pekerja dari sektor formal ke sektor informal akan bertambah. Kalau demand-nya tetap, maka di sana akan terjadi penurunan upah di sektor informal. Jadi ini ada beberapa impact dari upah minimum yang dinaikkan. Misalkan bisa menurunkan employment, kemudian menurunkan bahkan ya pekerja di sektor informal tadi, kemudian tapi ada sisi positifnya yang misalnya bisa mungkin tujuannya adalah mengurangi poverty rate ya, mengurangi persentase penduduk miskin misalkan. Lalu sebetulnya kenapa sih pemerintah perlu menetapkan upah minimum? Jawabannya adalah karena pemerintah harus menjalankan fungsi gandanya. Fungsi ganda pemerintah apa? Yaitu melindungi pekerja supaya tidak dibayar terlalu rendah. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus melindungi perusahaan ya supaya perusahaan tetap bisa berkompetitif. Kalau upah minimum terlalu tinggi, mungkin perusahaan bahkan mungkin bangkrut akan pindah ke atau kalau nggak bangkrut mungkin pindah ke wilayah lain atau bahkan pindah ke negara lain ya. Biasanya cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan peran gandanya adalah dengan menetapkan yang namanya upah minimum. Jadi upah minimum itu sebenarnya berbeda dengan upah ya. Jadi salah kaprah selama ini bahwa upah minimum adalah upah. Karena upah minimum itu sebetulnya hanya batas bawah dari upah yang berlaku di suatu wilayah. Jadi kalau kita bicara upah minimum, sebetulnya besaran makro. Karena begitu ditetapkan akan berlaku untuk seluruh wilayah. Dan biasanya merupakan urusan tripartit ya. Tripartit itu maksudnya antara pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha ya. Sedangkan kalau kita bicara upah itu sebetulnya variabel mikro ya di masing-masing perusahaan ya. Jadi terjadi negosiasi di masing-masing perusahaan dan biasanya merupakan bipartite affair. Jadi anak urusan pengusaha dengan para pekerjanya saja. Lalu secara teori lagi, apa sih sebenarnya kriteria di dalam menetapkan upah minimum? Kalau lagi-lagi menurut bukunya ILO ya, apa namanya Minimum Wage Policy Guide ini, kriterianya ada dua, yaitu kebutuhan para pekerja dan beberapa faktor ekonomi. Kebutuhan para pekerja itu mengarah tentunya ke kebutuhan basic need ya, cost of basic need karena upah minimum itu memang upah yang di bawah gitu ya. Kemudian inflasi, kemudian produktivitas pekerja tentunya secara makro, kemudian employment kerja, kemudian rata-rata upah ya. Rata-rata upah ini kira-kira mencerminkan kemampuan perusahaan di dalam membayar upah tenaga kerjanya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu kira-kira seperti itulah ya garis besar dari teori upah minimum, maka kita lihat sekarang adalah policy upah minimum di Indonesia ya sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu seperti apa. Nah ini secara histori ya penetapan upah minimum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu sebelum tahun 2015 ke belakang dan tahun 2016 sampai sekarang ya. Jadi tahun 2015 ke belakang itu sebenarnya didasarkan kepada hasil survei dari kebutuhan hidup layak namanya ya. Survei dari kebutuhan hidup layak ya. Jadi pemerintah menetapkan kebutuhan hidup layak pekerja adalah misalnya beras 10 kilo, gula 3 kilo, celana 4 kali dalam setahun dan seterusnya gitu ya. Kemudian harganya itu
paket komoditas itu kemudian disurvei harganya dari tahun ke tahun untuk menghitung nilai KHL-nya, kan gitu ya. Setelah didapat nilai KHL, kemudian nilai KHL itu dibicarakan bersama, dirundingkan secara tripartit antara pemerintah, serikat pekerja dengan serikat pengusaha untuk menyepakati upah minimumnya berapa. Nah, ini banyak sekali kelemahan. Kenapa? Karena surveinya nggak standar, yang melaksanakan survei biasanya Apindo-nya juga survei sendiri, serikat pekerjanya survei sendiri, hasilnya jomplang, ya kan? Karena harusnya survei kan objektifnya nggak boleh dong yang punya kepentingan dengan hasil surveinya itu melaksanakan survei sendiri kan seperti itu ya. Jadi akibatnya apa? Ketika dialog tripartitnya untuk menetapkan upah minimum itu deadlock, kemudian para pekerja turun ke jalan, kemudian itu akan menjadi isu yang sangat gurih untuk digoreng ya, menjadi komoditas politik kan begitu ya. Akibatnya pernah pada suatu tahun 2015 kalau tidak salah, buruh di suatu kabupaten di Jawa Barat itu demo nutup jalan tol dan upah minimum naik 2 kali lipat, naik 100%. Jadi itu kemudian karena untuk mengatasi hal-hal seperti tadi, kemudian sejak tahun 2016 pemerintah menggunakan mathematical formula ya, menggunakan rumus matematik untuk menghitung apa? Menghitung kenaikan upah minimum. Ya, kenaikan upah minimum menggunakan formula matematik. Ya, menggunakan formula matematik mulai tahun 2016, mulai dari PP 78 sampai sekarang sudah, setahu saya sudah berganti menjadi 3 rumus yang termasuk yang sekarang ini ya. Jadi ya kalau ini kita menghitung langsung KHL-nya, kalau di sini 2016 sampai sekarang berarti yang dihitung adalah kenaikannya ya. Lalu apa sih dampak dari survei-survei tadi? Yang pertama jelas upah minimum menggelembung sehingga tidak tersisa lagi kalau yang negosiasi bipartitnya di perusahaan sudah tidak ada ruang lagi. Seharusnya kalau mau kondisi yang ideal ya seperti ini. Upah minimum itu ditetapkan sakmadyo ya bahasa Jawanya. Kemudian masih tersedia ruang negosiasi yang luas di masing-masing perusahaan. Harusnya seperti itu. Implikasi lain yang lebih serius adalah bahwa terjadi kesenjangan upah minimum antar wilayah ya. Karena pada akhirnya yang menentukan upah minimum adalah demo ya. Demo pekerja. Kemudian kalau wilayah-wilayah yang pekerjanya cenderung militan melakukan demo, maka kenaikan upah minimumnya akan sangat cepat sehingga terjadi kesenjangan upah minimum di antar wilayah. Itu yang jadi masalah. Kemudian untuk mengatasi itu semua, sejak tahun 2015 pemerintah mengeluarkan, diberlakukannya mulai 2016, dikeluarkan PP-nya tahun 2015 mengeluarkan formula bahwa kenaikan upah minimum untuk tahun depan itu ditentukan oleh besarnya inflasi tahun sekarang ditambah dengan besarnya economic growth ya, pertumbuhan ekonomi ya. Tapi sayangnya PP 78 itu menggunakan angka nasional. Inflasinya inflasi nasional, pertumbuhan ekonominya juga pertumbuhan ekonomi nasional. Kita tahu dalam kondisi normal mungkin pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5%, inflasinya berkisar 3%. Jadi artinya apa? Setiap tahun itu upah minimum akan naik 8%. Sementara baseline yang akan dinaikkan itu ya, baseline penghitungan upah minimum itu didasarkan pada capaian upah minimum sampai tahun 2015 yang tadi saya sebutkan senjang antar wilayah. Jadi misalnya ada wilayah yang upah minimumnya sudah 4 juta, sementara wilayah lain upah minimumnya baru 2 juta, sama-sama naik 8% karena menggunakan angka nasional, maka kesenjangan akan semakin lebar ya. Oleh sebab itu pada tahun 2021 kemudian pemerintah mengeluarkan lagi formula penghitungan kenaikan upah minimum ya. Yang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang cukup kontroversi ya. Namun di sana formula penghitungannya itu sudah diamanatkan jelas di sana memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi hanya boleh digunakan satu, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Makanya waktu itu kami menggagas persentase kenaikan upah minimum tahun depan adalah karena hanya boleh pakai satu, kita pakai fungsi maksimum. Jadi ini bukan plus, harusnya koma ya, fungsi maksimum. Jadi kalau di antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi mana yang lebih besar itulah yang kita gunakan. Tetapi kemudian masih ini harusnya perkalian ya, dikalikan dengan faktor scaling ya, faktor scaling. Faktor scalingnya itu seperti ini. Jadi ada batas atas dan ada batas bawah ya. Ada batas bawah ya. Dengan batas atasnya dihitung dari rata-rata konsumsi per kapita bulan dikalikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Ini formulanya banyak yang
perlu direvisi ya. Ini harusnya kali, ini harusnya juga kali ya. Oke, ini sekedar pembanding ya, beberapa rumus formula yang digunakan, formula matematik yang digunakan di beberapa negara ya, seperti di Brasil ini berdasarkan mandat. Halo? Halo? Ya Pak, tadi sempat putus Pak. Oh, oke. Jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya terkait dengan upah minimum yang kemudian diimplementasikan di dalam PP 51 tahun 2023 yang berlaku sampai sekarang adalah apa? Kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 6 upah minimum itu ditetapkan untuk siapa? Di sana jelas. Jadi upah minimum itu ditetapkan untuk mereka pekerja tahun pertama bekerja ya. Karena memang secara teori tadi kan upah minimum harusnya diperuntukkan mereka yang low skill bahkan unskill ya. Dan menerjemahkan low skill dan unskill itu agak relatif ya, sehingga kemudian kita menggunakan pedoman pokoknya mereka yang tahun pertama bekerja. Jadi upah minimum itu sebetulnya untuk mereka yang tahun ini masih apa namanya baru lulus SMK, katakan mencari-cari pekerjaan tahun depan ketika mereka masuk dunia kerja, itulah upahnya upah minimum ya, harusnya seperti itu. Oke, lalu apa mandatnya, apa amanatnya di dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 terkait upah minimum? Di sana diamanatkan harus menggunakan formula penghitungan upah minimum dan harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta indeks tertentu ya. Kemudian indeks tertentu, karena kami bingung menerjemahkan indeks tertentu itu maksudnya apa, kemudian kami anggap itu yang merepresentasikan kondisi ketenagakerjaan, karena di sana ada diamanatkan kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi jelas menggambarkan kondisi ekonomi, sehingga kemudian indeks tertentu itu kita arahkan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan ya, seperti itu. Sehingga kemudian di dalam PP 51 formulanya ditetapkan seperti ini ya. Persen kenaikan upah minimum tahun depan sama dengan inflasi tahun sekarang ditambah alfa dikalikan persen pertumbuhan ekonomi. Ya, di mana alfanya ditetapkan antara 0,1 sampai 0,3. Dan di sini inflasinya tidak lagi menggunakan inflasi nasional tapi menggunakan inflasi provinsi. Dan di sini pertumbuhan ekonominya menggunakan pertumbuhan ekonomi provinsi untuk penghitungan upah minimum provinsi dan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota untuk menghitung upah minimum kabupaten kota ya. Kemudian di sana di dalam formulanya ada alfa ini ya. Alfa ini sebetulnya apa? Alfa sebetulnya adalah tadi representasi dari indeks tertentu. Ya, kami kesulitan memang menerjemahkan alfa itu. Kemudian kami mencoba membaca beberapa literatur, dan alfa kira-kira dimaksudkan untuk merepresentasikan variabel makro yang mengukur ya kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ya, yang kemudian dikembalikan ke tenaga kerja sebagai reward ya atas produktivitas yang telah mereka capai. Tentu alfa tidak bisa satu ya, kalau di dalam PP 78 rumus PP 78 tadi kan alfanya seolah-olah satu ya. Dari sini tentu alfanya adalah tadi ditetapkan antara 0,3 sampai 0,1 sampai 0,3. Kenapa? Karena kita berasumsi bahwa, dan memang kenyataannya seperti itu. Secara teori sebetulnya ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya tenaga kerja kan. Ada investasi atau modal, ada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, ada kontribusi dari penggunaan teknologi, dan ada tentunya kontribusi dari manajemen. Ya, memang walaupun secara idenya sederhana, yaitu mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi secara teori menghitungnya itu agak susah ya, karena alasan ketersediaan data. Ya, berdasarkan beberapa literatur yang kami pelajari, ternyata pendekatan paling umum untuk menghitung alfa itu adalah total kompensasi tenaga kerja pada suatu periode dibagi dengan produk domestik regional bruto atau PDRB pada periode yang sama. Ya, berdasarkan dari data Sakernas dan publikasi PDRB, kami mendapatkan data seperti ini. Jadi kalau dari distribusi ini per provinsi,
kami melihat bahwa secara umum nilai alfa per provinsi itu range-nya antara 0,1 sampai 0,3 ya. Walaupun ada yang di bawah 0,1 dan ada yang di atas 0,3. Tetapi kan kalau kita membayangkan seperti sebetulnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia itu berapa sih? Misalnya antara 150 sampai 170 kan bukan berarti itu kan secara rata-rata ya. Bukan berarti seluruh orang Indonesia tingginya antara 150 sampai 170 kan seperti itu ya. Dan kita melihat di beberapa negara maju itu alfa itu cenderung stabil, bahkan cenderung turun ya. Stabil bahkan cenderung turun ya. Karena apa? Karena mungkin di negara-negara maju penggunaan teknologi itu lebih dominan daripada tenaga kerjanya. Ya, sehingga kemudian karena digitalisasi, kemudian industri 4.0 ya, industrialisasi dan digitalisasi. Sehingga di negara maju pun alfanya cenderung turun ya. Dan inilah yang juga menjadi kontroversi karena menjadi perdebatan yang sangat panjang di kalangan akademisi juga, akademisi pemerhati ketenaga kerjaan, dan juga tentunya teman-teman di Serikat Pekerja tidak mau menerima alfanya hanya 0,1 sampai 0,3 ya. Oke, lalu siapa yang seharusnya menetapkan alfa ya? Di sana diamanatkan di dalam PP 51 bahwa yang menetapkan alfa adalah Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Jadi kalau tadi ya, kalau misalkan sedang menetapkan upah minimum provinsi, ya Dewan Pengupahan level provinsi yang menetapkan nilai alfanya. Berapa saja, yang penting antara 0,1 sampai 0,3. Ya, kalau sedang menetapkan upah minimum provinsi ya tadi ya, upah minimum kabupaten kota yang menetapkan alfanya adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota ya. Yang penting antara berapa saja dirundingkan ya antara 0,1 sampai 0,3. Ini juga sebetulnya punya maksud untuk tadi kan secara teori sebetulnya penetapan upah minimum adalah seharusnya ada porsi dialog sosialnya. Ya, nah ini porsi dialog sosialnya dalam menetapkan alfa sebetulnya. Ya. Oke, lalu indikator apa yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika kita menetapkan alfa? Di sana diamanatkan, bukan diamanatkan, tetapi kami menyarankan menggunakan rata-rata upah ya, rata-rata upah karena rata-rata upah kira-kira menggambarkan kemampuan dunia usaha di dalam membayar tenaga kerjanya, dan tentunya adalah employment rate ya, karena kalau menetapkan alfa terlalu tinggi, takutnya dunia usaha mengurangi lagi tenaga kerjanya, akan meningkatkan pengangguran lagi dan sebagainya. Jadi seharusnya ketika employment rate-nya sedang rendah, maka sebaiknya alfa jangan di-set terlalu tinggi, karena nanti kenaikan upah minimumnya akan menjadi tinggi juga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam omon-omon ya. Selamat menikmati makan siang gratis dan minum susu gratis ya. Meskipun tetap saja salamnya salam perubahan, karena perubahan itu tetap penting. Jangan terlena oleh makan siang gratis dan minum susu gratis. Gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tio, Bu Fitri, dan Pak Doki atas materinya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab sampai nanti maksimal jam 3 selesainya ya Bapak Ibu ya. Baik, kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada ruang Zoom siang hari ini, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita. Baik, Nori, kalau nggak ada pertanyaan kita. Sudah ya Pak, langsung bungkus nih. Bu Tio mau nanya ke Pak Doki atau ke Bu Fitri? betul, kayaknya Ya, saya silakan, Bu. harus ini ya memanasi ya. Jadi kalau yang tadi saya katakan saya paling ringan, saya bikin panas dulu supaya nanti diikuti oleh peserta-peserta yang lain ini yang dilihat sih kayaknya lebih dari 5.000 ini. Sekarang udah 19.000 Bu penonton. Betul. Jadi Silakan Bu. izin saya bertanya, yang pertanyaan pertama kepada Ibu narasumber, Ibu Fitri. Ibu Fitri, pertanyaan saya pernah kebetulan disuruh main gitu ya ke Canberra ya. Nah di sana itu pemerintahnya tuh enak sekali karena kita berada di pinggir jalan, sudah ada internet seperti itu. Jadi nggak perlu
repot-repot. Jadi kan sesuai banget apa yang tadi paparannya Bu Fitri ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan tadi yang Bu Fitri juga katakan bahwa penyediaan internet itu tadi disarankan misalkan di suatu tempat apa. Kalau saya sih berpikirnya malah justru itu secara meluas merata gitu ya. Nah, tapi kan kondisi Indonesia agak sulit ya, karena ada yang wilayah remote dan segala macam kayak gitu. Apa enggak dengan temuannya Bu Fitri tadi, kalau misalnya merekomendasikan penyediaan internet tadi, ya di satu sisi wilayah yang remote tadi akan semakin tertinggal dibanding wilayah yang agak kota gitu ya. Itu aja sih yang untuk Bu Fitri pertanyaan saya. Yang kedua untuk Pak Doki. Pak Doki tadi bilang bahwa penetapan upah itu diberikan kepada Dewan Kabupaten atau kota gitu ya. Nah, misalkan di satu provinsi ada 28 kabupaten kota. Sebagai contoh, satu ditetapkan tinggi. Saya ingin tahu secara real Pak Doki. Pak Doki kan sekian lama berada di Dewan Pengupahan. Ini ada nggak sih itu mekanisme diatur dulu tuh antar kabupaten kota supaya jangan yang satu tinggi banget karena nanti ada kecemburuan atau orang malah bermigrasi ke kabupaten kota tersebut. Ada nggak upaya dari sisi misalkan pada satu provinsi dia men-satset dulu supaya terjadi itu tadi apa yang Pak Doki katakan perubahan. Apakah ada mekanisme mereka bincang-bincang dulu sebelum penetapan? Itu Pak Doki. Terima kasih Bu Nuri. Silakan Bu Fitri, kemudian nanti disambung oleh Pak Doki. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nori dan Bu Theodora atas pertanyaannya. Baik, Bu, sebenarnya tadi apa ya saran tadi memang sebenarnya sudah ada Bu beberapa. Kalau kita melimpahkan semuanya ke pemerintah pusat kan nggak mungkin kan karena anggarannya nggak ada gitu. Tapi kan pemerintah pusat memang sudah menyediakan infrastrukturnya ya, infrastruktur internetnya sendiri ya lewat apa itu Bu satelit gitu ya. Jadi daerah remote-nya bisa terjangkau secara aksesnya gitu, secara infrastrukturnya. Nah, kalau untuk pengeluarannya sendiri ya Bu, di internetnya itu udah beberapa dilakukan di kota Yogyakarta, pemerintah daerahnya, daerah Jogja sama Tangsel, Tangerang Selatan. Nah, itu beberapa misalkan di pasar, di tempat wisata, di kantor-kantor publik misalkan ya pelayanan umum di Pemdanya gitu sudah ada wifi gratis gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan contoh bagi pemerintah daerah yang lainnya gitu. Dan juga seperti mungkin kayak pusat-pusat pertumbuhan gitu, pusat-pusat pertumbuhan. Jadi ada wilayah yang jadi apa ya tadi bisa bisa memberikan efek merambat atau meluas ke wilayah-wilayah wilayah-wilayah sekitarnya. Kalau ada satu kota yang bisa maju dengan adanya pemerintahnya bisa menyediakan gratis, mungkin bisa merangsang wilayah-wilayah di sekitarnya untuk melakukan yang hal sama gitu, sehingga sama-sama apa ya tadi bisa lebih merata lagi gitu. Ya mungkin endowment dari masing-masing wilayah berbeda-beda, kekayaannya berbeda-beda, tapi bagaimana caranya kalau wilayah yang sebelahnya bisa maju mungkin ya karena internetnya ada, wilayah sebelahnya juga ikut terangsang untuk mengikuti hal yang sama gitu. Mungkin demikian ya upaya yang bisa dilakukan mungkin Bu. Jadi nggak semuanya kita bisa di pemerintah pusat aja karena mungkin anggarannya terbatas. Gitu. Mungkin demikian jawaban dari saya Bu Tio Nuri. Terima kasih Bu Terima Fitri. kasih. Mungkin pertanyaan yang berikutnya silakan Pak Doki. Oke, baik. Terima kasih Bu Tio atas pertanyaannya, walaupun ini lebih ke jeruk makan jeruk ya. Presenter nanya ke presenter gitu. Seharusnya dari audien nanya ke presenter. Oke, nggak apa-apa. Tetapi gini, tadi seperti yang saya jelaskan, sampai dengan tahun 2015, itu penetapan upah minimum itu dengan metode survei ya. Jadi pemerintah sudah mempunyai listnya, beras 10 kilo, gula
Terakhir itu di-upgrade terus sampai terakhir kalau nggak salah 54 komoditas. Ya. Kemudian daerah melaksanakan survei harga. Sehingga kalau sudah ada kuantitasnya, ada harganya, tiap tahun dihitung yang namanya kebutuhan hidup layak. Ya. Lalu berdasarkan kebutuhan hidup layak, salah kaprahnya selalu teman-teman pekerja berharap kebutuhan hidup layaklah itulah upah minimum. Jadi nilai KHL-nya itulah menjadi upah minimum. Padahal teorinya di dalam regulasinya nggak seperti itu. Upah minimum diarahkan menuju ke kebutuhan hidup layak. Jadi harusnya upah minimum di bawah hidup layak kan. Karena kalau sudah senilai dengan KHL, kebutuhan hidup layak, namanya bukan upah minimum lagi kan. Namanya upah layak kan jadinya begitu. Nah justru untuk itu selalu ketika hasil surveinya keluar, karena Apindo-nya survei sendiri, Serikat Pekerjanya survei sendiri, hasilnya pasti Serikat Pekerja di atas hasilnya Apindo gitu kan. Kemudian dibawa ke perundingan tripartit dengan pemerintah, hasilnya deadlock, pada akhirnya teman-teman pekerja turun ke jalan, yang menentukan jadinya adalah demo. Makanya dulu disebut upah minimum UMD ya, upah minimum demo, bukan upah minimum daerah, tapi upah minimum demo. Dan kalau sudah demo seperti itu, ditunggangilah oleh kepentingan politik, ya kan? Kalau gubernurnya mau nyalon lagi, deketilah para pekerjanya, ya kan? Kamu mau berapa deh, pokoknya yang penting nanti pilih saya kan gitu kan, ujung-ujungnya kasarannya begitu ya kan. Makanya kemudian kesenjangan upah minimum di Indonesia luar biasa ya, luar biasa. Terutama di wilayah Jawa Barat banyak kabupaten kota yang upah minimumnya sudah tinggi banget, sementara di Jawa Tengah dan DIY yang serikat pekerjanya kalau keinjek kakinya aja, nuwun sewu kaki saya keinjek gitu, ya upah minimumnya nggak naik-naik, kenaikannya sangat rendah kan gitu dibanding dengan teman-teman di mana wilayah-wilayah di mana serikat pekerjanya cukup militan ya, kerjaannya demo kan gitu, seperti itu yang menentukan jadinya demo. Justru itulah sejak tahun 2016 kemudian menggunakan formula matematik. Kalau formula matematik kan kemudian terkendali, lebih predictable gitu kan. Dunia usaha kan selama ini keluhannya apa? Keluhannya bahwa upah minimum nggak bisa diprediksi. Ya, kemudian kalau kita melihat tadi, CAIT indeksnya sudah di atas 1. Artinya apa? Artinya pemerintah menetapkan upah minimum melebihi median upah. Padahal median upah itu kan kira-kira gambaran tentang kemampuan dunia usaha di dalam membayar pekerjanya. Jadi artinya pemerintah menetapkan upah minimum di atas kemampuan dunia usaha. Akibatnya itu celakanya. Walaupun CAIT index itu indeks yang sederhana, tapi karena yang mendefinisikan seorang profesor dari Jerman, makanya sering dijadikan salah satu indikator bagi investor ketika mau memasukkan investasinya ke suatu wilayah. Ketika CAIT indeksnya di atas 1, udah lebih baik cari tempat lain kan seperti itu. Jadi akibatnya seperti itu. Jadi kemudian formula itu berkembang. Tahun 2015 menggunakan tadi yang namanya PP78 ya, yang kenaikannya sama rata menggunakan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu digagas waktu itu oleh pemerintah. Waktu itu saya belum anggota Depenas, tetapi saya pernah diskusi dengan salah satu deputi di BPS tentang itu, dan deputinya itu kebetulan emosi karena entah karena idenya dari beliau atau dari mana saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas waktu itu kemudian kita karena kita ingin mengurangi kesenjangan upah minimum antar wilayah juga. Kemudian kita pada tahun 2000 berapa itu tadi 2021 ya mengeluarkan yang namanya rumus baru yang menggunakan batas atas dan batas bawah dengan harapan nanti kesenjangan upah minimum kalau diterapkan secara terus-menerus kesenjangan upah minimum akan berkurang. Tetapi kemudian formula itu berimpak kepada wilayah-wilayah yang upah minimumnya sudah relatif tinggi dibanding biaya hidup di wilayah tersebut, kenaikannya sangat kecil. Akibatnya apa? Di wilayah-wilayah tersebut terjadi demo lagi. Ya. Akhirnya kita mencoba mencari di PP 51 tahun 2023 yang masih grace itu formulanya yang tadi yang terakhir saya presentasikan, yaitu inflasi ditambah alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi. Ya. Di mana alfanya antara 0,1 sampai dengan 0,3 tadi. Ya, karena berdasarkan data empirik tadi. Jadi dengan formula tersebut harapannya merupakan win-win solution lah antara PP78 yang cenderung menguntungkan pekerja. Bayangkan kalau dalam kondisi normal tadi pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi 3%, rata-rata upah minimum akan naik 8%. Ya. Setahun coba. Wong PNS saja mau naik 4% itu karena mau mencalonkan lagi, ya kan? Sekarang katanya naik 8% juga karena mau
anaknya mau nyalon lagi kan, anaknya mau dicalonkan, ya kan? Nggak tahu sudah realisasi atau belum, saya nggak tahu, karena saya nggak pernah ngecek juga, gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu, dengan menggunakan formula lebih predictable, minimal dunia usaha nggak apa ya, karena untuk prediksi-prediksi bisnis mereka butuh kepastian ya. Kalau dengan menggunakan formula lebih predictable, lebih pasti, sehingga dunia usaha juga adem ayem. Tapi entahlah, ini kan baru diberlakukan kemarin sekali, digunakan untuk upah minimum tahun 2024. Kalau rezimnya nanti ganti, kita nggak tahu apakah nanti formulanya dirubah lagi atau enggak ya. Tapi kalau dirubah lagi, mungkin barangkali kami di Depenas juga sudah kehabisan ide lagi mau seperti apa. Jadi begitu Bu Tio ya. Jadi tujuan dari penggunaan formula justru supaya enggak masing-masing daerah itu ugal-ugalan saenake dhewe. Yang menentukan bukan lagi demo, tapi yang menentukan adalah memang benar-benar indikator ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu BPS. Walaupun dengan menggunakan indikator-indikator yang dikeluarkan oleh BPS, saya sering ditegur juga oleh para bos di BPS. Gara-gara Doki ini upah minimum jadi BPS didemo oleh teman-teman serikat pekerja. Padahal kalau dalam cara berpikir saya, ya kan, kalau BPS ngeluarin angka-angka itu lalu nggak digunakan, kalau bisa kan sudah menghitung pertumbuhan ekonomi, sudah menghitung inflasi dengan anggaran APBN yang demikian besar, ya kan, harusnya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, termasuk salah satunya digunakan untuk menghitung upah minimum itu. Tapi ya sudahlah, semua kita jalani saja. Nanti mudah-mudahan rezim yang baru ini tidak merubah formula upah minimum yang ada, karena kami sudah kehabisan ide lagi kalau harus dirubah lagi. Saya kira itu Bu Tio, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau enggak ya maaf, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih Pak Doki. Boleh nyambung nggak, Silakan Bu Ritas. Pak Doki, berkaitan dengan upah minimum ini, saya mau nanya nih, kan sekarang lagi penelitian lagi skripsi. Sebenarnya variabel UMR itu bisa nggak sih dipakai untuk variabel X gitu misalnya? Atau sebaiknya kalau berkaitan dengan upah itu apa? Upah yang sebenarnya atau UMR itu kan sebenarnya kebijakan ya, bukan upah yang dipakai gitu. Kalau menurut Pak Doki gimana Pak Doki? Ya, jadi gini, memang termasuk sebetulnya tujuan saya kenapa saya mempresentasikan upah minimum di forum ini, karena saya juga mulai melihat ya, banyak anak-anak kita yang di penelitian skripsinya itu menggunakan variabel upah minimum, terutama yang multi level ya. Biasanya mereka menggunakan upah minimum sebagai variabel di level kedua, upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi, gitu kan. Jadi sebetulnya bisa saja, karena upah minimum itu kira-kira sama dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lah ya, bisa digunakan untuk variabel pada level kedua. Dan karena kenaikan upah minimum itu pada dasarnya di suatu wilayah, kalau regulasi yang baru kan merupakan fondasi dari apa yang seharusnya tiap-tiap perusahaan itu membangun yang namanya struktur skala upah. Jadi fondasinya bersama, lalu kemudian masing-masing perusahaan membangun yang namanya struktur skala upah ya, untuk upah di atas upah minimum atau upah layaknya gitu ya kan. Jadi fondasinya adalah upah minimum, kemudian di atasnya dibangun struktur skala upah. Tentu bangunan struktur skala upahnya itu juga ada yang cukup panjang dan lebar, cukup besar ya strukturnya, karena perusahaannya besar. Ada yang strukturnya sederhana, kalau yang perusahaannya menengah ke bawah misalkan, kan seperti itu ya. Dan biasanya karena upah minimum itu di-upgrade dari tahun ke tahun, artinya otomatis struktur skala upahnya juga akan naik ya. Sehingga dengan demikian tadi pertanyaan Bu Rita, apakah upah minimum bisa digunakan sebagai variabel X? Tentu bisa ya. Ya, tentu bisa, karena upah minimum itu juga sebetulnya nggak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi kadang-kadang ya, karena tadi makanya apalagi pada saat-saat sebelum penggunaan formula ya, karena upah minimum kenaikannya bisa dinamis sekali. Setelah menggunakan formula kan cenderung akan ada korelasinya dengan inflasi, dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Tetapi kan itu tetap akan menentukan upah sundulannya, upah di atasnya upah minimum. Kalau dulu disebut istilah upah sundulan ya. Saya sendiri sebetulnya sudah kenyang ya. Kalau presentasi di mana-mana itu dimaki-maki sama serikat pekerja. Bapak ini akademisi tapi nggak netral. Bapak ini pro upah murah gitu ya.
bahkan sampai gebrak-gebrak meja itu biasa ya kalau di forum Dewan Pengupahan Nasional. Makanya kemarin itu saya sebenarnya 2 periode itu menurut aturannya sudah nggak boleh lagi menjadi anggota Dewan Pengupahan Nasional. Nah ini saya sudah periode ketiga. Saya kemarin waktu perpisahan di periode kedua saya sudah salaman dengan Bu Menteri, Bu, terima kasih saya sudah 2 periode. Nanti dulu Pak Doki harus 1 kali lagi loh. Kan aturannya nggak boleh Bu. Aturannya sudah saya rubah, wong itu cuma peraturan menteri aja. Jadi ya saya sebenarnya udah jenuh sekali Bu Rita ya untuk saya sebenarnya saya berharap nanti adalah salah satu di antara teman-teman di sini yang bisa menggantikan saya karena setelah 3 kali ini tentu saya nggak bisa lagi menjadi anggota Dewan Pengupahan Nasional. Banyak dinamikanya, tetapi banyak banyak konektivitas dengan teman-teman pengusaha, dengan teman-teman serikat. Karena saya senang senang seduluran saja sama teman-teman. Jadi walaupun di forum itu kadang-kadang teman-teman serikat pekerja juga walaupun di forum itu bentak-bentak, teriak-teriak, tapi nanti ketika snack time atau makan itu mereka mendekati dan maaf ya Pak, memang tugas saya harus begitu Pak. Itu biasa dinamikanya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Rita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doki. Berarti kalau misalnya sudah menggunakan formula matematis, Kites indeksnya tadi itu bisa di rentang ideal gitu ya Pak? Di 0,4 sampai 0,7. Harapannya begitu. Karena harapannya kan jadi kenaikannya terkendali gitu kan. Cuman saya sedang berpikir sebetulnya karena baseline ketika kita menerapkan formula pertama kali adalah baseline angka tahun 2000, angka upah minimum tahun 2015 yang saat itu sudah senjang antar wilayah. Itu yang jadi masalah adalah bagaimana mengurangi kesenjangan itu. Kalau dengan formula PP 51 ini kelihatannya kesenjangannya mungkin akan tereduksi tapi dalam jangka yang panjang ya. Sementara kita tahu ya pemerintah kita itu ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan. Lalu begitu. Apalagi nanti kalau misalkan yang jadi menaker itu lagi-lagi dari unsur serikat pekerja. Kayak dulu zamannya Pak Yakob Nuwaya itu kan beliau itu ketua serikat pekerja dan itulah awalnya menggunakan kebutuhan hidup layak. Jadi salah kaprah. Upah minimum pokoknya hasil survei KHL-nya berapa, itulah upah minimum. Padahal undang-undangnya menyatakan upah minimum diarahkan untuk menuju nilai KHL. Seperti itu. Ya. Oke, jelas Pak Doki. Terima kasih Pak penjelasannya. Dari Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Saya coba iseng-iseng. Hiu berbicara nih. Ya. Muncul ya Pak. Nggak di tengah lautnya, udah dibuka ininya. Yang menarik sekali ini tentang sebenarnya ada pertanyaan untuk ketiga presenter nih ya. Cuma kita lanjut aja ke Pak Doki ini karena Pak Doki yang lumayan hangat ya pengupahan ya ini. Ya. Ya. Ini menarik ya karena pengupahan itu kalau kita perhatikan apa istilahnya perjalanannya ini ya lebih banyak ke politisnya daripada ke ininya ya. Ya apalagi setelah buruh itu menjadi partai makin peluang untuk ke arah ya istilahnya apa ya kalau membuat upah buruh itu terus didemo tiap tahun itu makin besar lagi gitu. Tapi saya nggak tahu deh perolehannya partai buruh itu berapa besar masuk ke Senayan, cuma nggak ngikutin ya. Nah, cuma menarik tadi ya mengenai nilai alfa yang digunakan itu dari secara matematika itu minimal dari rentang 0,1 sampai 0,3 itu. Sementara ada beberapa yang di bawah nilai 0,1 maupun yang di atas 0,3 ya. Kalau yang di atas 0,1 itu kalau diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang relatif kaya kali ya, boleh dikatakan kayak gitu ya. Kaya ya itu. Nah, tapi cenderung sering demo gitu loh. Nah itu gimana sih ceritanya itu apa bisa menjelaskan atau sharing lah pengalamannya gitu loh. Ya, karena kan nilai alfa ini cenderung faktor pengali ya dari ini ya. Nah, untuk yang provinsi-provinsi yang relatif kaya itu dan sering demo itu bagaimana sih pengalamannya Pak Doki itu? Itu aja sih yang pertama untuk Pak Doki ya. Untuk yang Bu Fitri adalah
Ini menarik TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi ini ya. Dari data yang disampaikan tuh dari grafik itu terlihat bahwa kepemilikan gadget maupun internet itu di Indonesia itu masih kisaran 60-an% ya kan ya. Sementara mau dikaitkan dengan informal, bahwa kita ketahui biasanya informal itu cenderung ya pendapatannya rendah, uneducated ya kan, biasanya kayak gitu kan ya. Nah, intervensinya tuh ke arah sana semua gitu loh. Nah, itu saya belum mengerti itu maksudnya dari kesimpulan dan solusinya itu kalau nggak salah itu intervensi ke arah yang kepemilikan itu atau bagaimana itu, saya mungkin perlu di apa ini lagi deh, kayak menarik sekali karena yang informal ini kalau dikaitkan dengan ICT atau TIK ini mereka tuh untuk makan aja mikirin susah gitu, apalagi yang ini kalau bayangannya kalau dari hasil Bu Fitri kan seakan-akan yang ICT yang untuk ibu rumah tangga atau apa itu kan itu kecenderungan menengah lah atau ke atas, atau mereka memiliki gadget kan artinya udah ada bisa share kebutuhan di luar makanannya. Nah, kalau yang informal itu cenderung yang setahu saya ya, sebenarnya itu yang ya orang untuk makan aja udah pusing gitu loh, seperti itu. Itu apa? Mungkin perlu penjelasannya lagi kalau yang itu. Yang pertama terkait Bu Tio nih ya, Bu Tio. Halo Bu Tio. Bu Tio. Mana Bu Tio? Oh Ya, iya. Pak Pras. Ya menarik nih. Nah, ini nih dilema AI nih ya. Ya. Memang nih AI luar biasa, perkembangannya pesat sekali. Apapun bisa di AI kan, data semuanya ada data raya. Saya sudah menggunakan istilah baru, big data saya gunakan jadi data raya. Ya, itu luar biasa. Nah, menariknya adalah satu sisi mungkin kita dipaksa untuk ikut AI terus dan terus berkembang mengikuti AI, perkembangan AI itu. Tapi di sisi lain menarik tadi adalah menurunkan daya pikir kritis ya di dunia akademik juga ini. Ini dilema banget ya kayaknya ya gitu ya, satu sisi ini ya. Apalagi kalau dilihat ini apa penggunaan AI di dunia akademik ini, yang akademik di lain non akademik ini kira kisaran 64% ya gitu ya. Lumayan udah meningkat banget ini di atas rata apa di atas persentase di atas 50% ini. Eh, saya belum kebayang gitu ya gimana nantinya ke depannya itu. Ya, satu sisi memang AI dibutuhkan, membantu sekali ya untuk ininya. Dan saya pun merasakan AI itu luar biasa. Foto gambar, masukkan Google, udah ketahuan tuh gambarnya ada di mana itu bisa ketahuan sekali. Tapi di sisi lain memang sisi daya pikir kritis ini yang menjadi ini. Kira-kira ada nggak gimana? Apakah di sini apa AI ini memang harus kita di dunia akademik ya, di dunia perguruan tinggi ini, apakah memang untuk yang akademik memang perlu kita genjot tinggi lebih dari 60%, yang non akademiknya otomatis turun kan ya gitu ya, atau bagaimana? Di sisi lain kan kita apa pola pikir kritisnya ini yang saya agak gimana ya, dilema sekali. Mungkin apa ada pendapat dari Ibu Tio seperti apa? Itu aja, makasih. Baik, mungkin dari Pak Doki dulu. Silakan Pak. Oh, dari saya dulu ya. Ya, Baik, Pak. gini, terima kasih Pak Pras atas responnya ya. Memang benar sekali Pak Pras, kalau kita bicara upah minimum, maka nuansa politisnya kuat sekali ya. Dan memang ternyata bukan hanya di Indonesia ya. Kami studi banding ke Jepang, ke Australia, ke Filipina, bahkan sampai ke Brazil ya. Tahun ini mudah-mudahan kami juga akan studi banding ke Korea sama Cina lah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Itu ternyata memang mereka menyatakan sama. Jadi upah minimum itu memang nuansa politisnya sangat kuat ya. Bahkan pernah ada pemikiran di Dewan Pengupahan Nasional, bagaimana kalau kita nggak usah menetapkan upah minimum. Sudah, upah itu serahkan ke mekanisme bipartit antara pengusaha dengan para pekerjanya. Tetapi waktu itu saya yang berpendapat tidak tega ya. Kenapa? Karena kondisi di tanah air kita itu kan masih sangat surplus labor ya. Masih sangat kelebihan tenaga kerja sebetulnya dibanding employment yang ada. Sehingga kalau kita lepas tanpa intervensi pemerintah, maka nilai tawar dari teman-teman pekerja kita akan semakin lemah. Itu yang kemudian bisa diterima oleh Bu Menteri, dan Bu Menteri bilang tetap kita harus peduli dengan menetapkan upah minimum. Ya. Mengenai alfa yang antara 0,1 sampai 0,3 ya. Alfa, kalau di formula yang terbaru kan inflasi plus alfa kalikan pertumbuhan ekonomi. Jadi alfa itu menjadi
pengali dari pertumbuhan ekonomi ya. Memang gini, kenapa tadi Pak Pras jeli sekali ya melihat bahwa kenapa justru di Jakarta misalnya alfanya kok kurang dari 0,1 ya Pak Pras ya. Itu kalau secara teori itu bisa disebabkan karena di Jakarta mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang lebih padat modal atau padat teknologi daripada padat tenaga kerja gitu. Sehingga kemudian kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi semakin turun sebetulnya ya. Seperti yang terjadi di negara-negara maju bahwa alfa yang tadi mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercipta tadi ternyata trennya di negara-negara maju juga semakin turun ya, semakin turun. Jadi kalau kami sinyalir ya bahwa turunnya kecilnya alfa justru di provinsi-provinsi yang maju seperti DKI itu karena faktor tadi Mas Pras, karena faktor teknologi atau faktor mungkin perusahaannya sudah lebih banyak padat modal daripada padat karya. Saya kira mungkin itu Pak Pras yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ke pertanyaan kedua untuk Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Nori. Ini pemanasan pertanyaan dari Bu Tio ternyata merangsang pertanyaan Pak Pras dan semuanya kecipratan ini. Dan memang benar Pak Pras ini jeli ya. Ternyata apa yang implikasi dari saya itu memang agak susah menyarankan, dari hasil itu memang agak susah memang betul. Jadi kalau sektor informal tadi saya mencontohkan ibu rumah tangga sebenarnya hanya sebagian kecil mungkin Pak. Mungkin ada contohnya yang lain, mungkin industri-industri kecil gitu ya. Eh, ya pasti ada lah ya penggunaan HP di industri kecil gitu. Tapi di sini tadi sarannya nggak hanya apa ya satu kebijakan itu tetap bisa, tapi terintegrasi nggak hanya di infrastruktur ICT-nya aja, tapi bagaimana sektor informal itu dia apa ya tadi memang karakteristiknya di kita itu orang yang low skill, mungkin unskill, orang yang pendidikannya rendah gitu, dan mereka tidak menyukai resiko. Sebenarnya dia misalkan gini punya HP, dia bisa memasarkan dagangannya. Istilahnya apa ya, kayak industri kecil-kecilan, industri keripik-keripik atau industri tahu gitu. Dia bisa memasarkan dagangannya di sosial media gitu. Tapi ketika banyaknya apa ya orderan semakin tinggi, harusnya dia bisa meningkatkan tadi skala usahanya, bisa meningkatkan produksinya ditambah gitu misalkan. Eh, tapi dia nggak berani gitu. Ketika harus meningkatkan skala usahanya, dia harus butuh modal yang lebih banyak. Butuh modal berarti dia harus masuk ke perbankan gitu, pinjem kredit. Nah, dia di situ terlalu beresiko ya kalau usahanya nanti untung kalau ya kalau untung kalau enggak gitu takutnya gitu. Jadi mereka kurang menyukai resiko. Jadi apa ya usahanya dia ya tetap di situ-situ aja. Jadi dia lebih melindungi pendapatannya daripada berusaha untuk meningkatkan keuntungannya dia gitu. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa mendorong bagaimana usaha-usaha di industri kecil tadi bisa meningkatkan skala usahanya tadi. Mungkin dari sisi di perbankannya dipermudah gitu secara apa ya administrasinya, suku bunganya direndahkan. Nah, ini dari data Susenas rumah tangga yang bekerja di sektor informal yang bisa mendapatkan kredit ini baru 12% gitu ya, di sektor informal masih rendah sekali yang mengakses kredit untuk usaha gitu 12%. Nah, itu sebaiknya diintegrasikan gitu jadi apa namanya kebijakannya gitu sehingga bisa apa ya naik lagi atau malah bisa masuk ke sektor formal gitu, punya tenaga kerja tetap gitu. Selama ini kan industri kecil mungkin hanya dia merekrut pekerja tidak tetap gitu. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Terima kasih. Sayang sekali ya Mbak Fitri. Apa internet gratis kayaknya mau diganti dengan makan siang gratis nih programnya. Iya, Pak. Jadi Pak Doki politik mulu nih Pak Doki nih. Masih nggak terima kekalahan. Oh ya, saya mau menyambung pertanyaan ke Bu Fitri mungkin sebelum ke Bu Tio. Bu Fitri, yang di ICT Indicators tadi itu kan ada RDDI, itu tadi apa ya Bu ya? Kok saya kelewat tadi. Sama kayak indeks pembangunan TIK tapi di level kabupaten kota. Jadi saya membangun sendiri dengan indikator yang agak berbeda dengan yang dirilis oleh BPS gitu. Selama ini BPS sudah merilis IPTIK tapi di level provinsi. Nah, saya membangun indeksnya di level kabupaten kota gitu. Nggak saya tampilkan di sini soalnya itu satu paper sendiri gitu, Bu Nori. Yang computer penetration sama cell phone penetration itu bukan bagian dari indikator RDDI itu ya, terpisah gitu.
Ada, ada juga di situ. Jadi Oh, ada juga di situ. ya kita kalau indeks kan ada kelebihan kelemahan ya. Mm-mm. Kelemahannya kan kita tidak bisa menelusuri variabel yang mana gitu kan. Hmm. Ketika Karena udah kita dibungkus pretelin gitu. ya, ketika kita pretelin satu-satu kan baru ketahuan gitu. Oh, gitu. Nah, yang tadi Bu Fitri bilang kan di limitasinya itu yang internet use-nya itu berarti nggak masuk di RDDI itu ya, Bu ya? Ada Internet sebenarnya. use. Oh, Tapi sebenarnya udah ada. kualitas ya kualitasnya yang nggak ada. Kualitas itu apa ya? Internet speed. Kualitas kita Oh. mendownload atau mengunggah. Kalau misalnya kita ingin mengukur outcome-nya itu, kalau ini kan agregat sebenarnya Bu Fitri ya, di level provinsi ya, Bu ya? Kabupaten kota. Kabupaten ya? Kabupaten Nah, kota. kalau misalnya kita ingin melihat outcome, sebelumnya saya pernah meneliti tentang kesenjangan digital ya, Bu Fitri. Jadi yang masih dibahas di Indonesia itu kan baru sampai aksesnya saja, sedangkan kalau di luar kan sudah sampai ke kesenjangan capability sama outcome-nya gitu kan, sedangkan kita belum sampai ke Oh, sana. shortcome nggak ada. Kalau misalnya mengukur outcome itu sampai ke individu atau ke apa namanya, ke unit usahanya itu bisa ya, Bu Fitri? Di kita belum ada, Bu Nori, Memang belum belum bisa ya? ya, belum bisa. Kalau kemarin yang IPTIK juga saya digital divide-nya level individu, tapi untuk akses dan usage gitu. Kalau outcome-nya kan Alatnya susah, kita susah belum ada ya. datanya juga ya. Datanya juga memang Ya. itu GMM-nya makin keriting nanti ya juga ya. Ya baik. Pertanyaan terakhir tadi untuk Bu Tio, silakan Bu Tio. Ya, terima kasih Bu Nuri. Ini kalau melihat pertanyaan dari Pak Pras, bagaimana pandangan saya terkait dengan ada efek dari penggunaan AI di dalam dunia pendidikan tinggi itu menurunkan daya pikir kritis. Kalau lihat dari pertanyaannya, kita tahu banget sosok Pak Pras ini kayaknya concern banget. Ini ciri-ciri yang seharusnya bisa menjadi pemimpin ini. Ini perlu dicermati nih, tolong ya, diberi suara ketika ada pemilihan. Untuk ini ciri-cirinya menurut saya. Terima kasih Pak Pras. Jadi kalau pendapat saya begini, kita kan tahu kalau AI itu dipakai di dalam proses learning baik dari proses belajar mengajar, dosen murid, dosen menggunakan, mahasiswa menggunakan. Nah, kalau dipakai atau digunakan secara serampangan, artinya dari pendidikan tinggi tidak ada aturan, itu membuat orang kalau zaman dulu kan banyak membaca, dari situ menambah itu pikir kritisnya akan semangat, akan bertambah sebagainya. Tapi dengan AI ini tinggal mudah klik masukkan keyword yang diinginkan, dapatlah satu makalah, sehingga proses belajar dengan membaca, dengan membandingkan, compare sana compare sini, itu yang menjadi hilang proses tersebut. Padahal kalau kita tanya mengapa Allah menciptakan dunia dalam 6 masa, katanya agar manusia untuk mengerti sesuatu itu perlu ada proses, nggak bisa segalanya dengan instan katanya ya. Nah, tapi itu pendapat saya. Kebetulan tadi sudah janjian ada Bu Lutfi di sini. Bu Lutfi insya Allah akan menambahkan jawaban saya, karena tadi saya katakan tanpa Bu Lutfi nggak mungkin riset kami itu bisa berjalan dengan baik. Monggo Bu Lutfi, itu dari pendapat saya, dari tambahan dari Bu Lutfi, silakan. Silakan Bu Lutfi. Maaf Ibu, saya lagi di jalan ini. Kalau boleh tadi apa ya pertanyaannya, Pak Pras? Saya kurang Pertanyaannya begini Bu Lutfi, Pak Pras menanyakan, dengan AI di pendidikan tinggi itu kan temuan kita adalah menurunkan berpikir kritis gitu ya. ya. Nah, terus apa solusinya? Kalau tadi saya sudah jawab ya, di dalam kesimpulan kita, konklusi kita, perlu ada regulasi pengaturan di mana ya mungkin ada pembatasan ataupun ada pengaturannya dalam penggunaan AI di perguruan tinggi. Itu dari teman kita dan juga dari pendapat saya, opini saya. Nah, Bu Lutfi monggo bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Pras. Itu ya sebenarnya concern kita semua ya Pak ya. Sebenarnya konsepnya seperti ini. Ketika dulu kita belum punya kalkulator, kita masih ngitung manual gitu ya Pak ya. Kemudian muncullah teknologi gitu ya. Muncul teknologi sehingga kita ibaratnya sekarang udah tergantung pada teknologi gitu. Jadi kalau kita mau kembali lagi ke manual mungkin nggak semudah dulu gitu.
untuk hal-hal yang positif ya Pak, bukan untuk hal yang negatif. Jadi kalau menurut saya untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kehilangan kemampuan berpikir kritis ya, kalau di dunia pendidikan yang kita batasi, kalau misalkan kita membuat tugas, apa ya, kalau misalkan ya kita bisa pantau Pak, kalau kita bisa pantau mahasiswanya ya kita minta mahasiswa itu mengerjakan tanpa bantuan AI. Atau kalau misalkan ada tugas yang misalkan mengerjakan soal ya, itu kalau saya masih dengan tulis tangan atau tanpa alat bantu gitu, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk mencari-cari, karena mereka tuh sekarang apa aja gitu ya, nggak cuman buat generate, sebenarnya cuman buat mereka punya ide gitu. Mereka seringnya memasukkan ide kasarnya aja ke ChatGPT, kemudian ntar ChatGPT-nya gitu yang menjerat. Jadi mereka akan kalau ketergantungan akan kehilangan kemampuan untuk bagaimana menarasikan sebuah ide gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya ya kalau mau mengasah kemampuan ya kita kurangi hal-hal yang sifatnya otomatis gitu. Kalau di perkuliahan ini misalkan Pak Pras ada soal mengerjakan ya kita minta mereka mengerjakan secara manual gitu. Jadi mengurangi penggunaannya gitu. Paling gitu sih kalau saya Pak Pras. Itu Bu, Pak. Makasih. Siap. Ya emang ini AI ini gimana ya? Saya sendiri terus terang sering pakai ya Bapak Ibu. Dan sekali pakai Sama jadi idem. kecanduan. Susah nih untuk tidak kecanduan. Apalagi kalau yang beberapa AI itu pertanyaan kita sudah dilengkapi dengan sumber citasinya sekalian itu. Jadi kita tinggal paraphrase gitu. Jadi saya takut juga nih jangan-jangan nanti kehilangan kemampuan berpikir kritis nih, jangan sampai ya. Sebenarnya saya masih pengen nanya nih tentang discourse network analysis metodnya tadi, tapi nanti saya privat aja ya ke Bu Tio atau Bu Lutfi ya. Kalau misalnya dijelasin di sini nanti sampai jam 4 kita. Oke, saya tutup ya sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya, karena ini sebenarnya sudah lewat 14 menit. Ini karena Pak Pras nih tadi jadi memanas-manas ini jadi panjang kan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah agenda MRD kita bulan Februari 2024 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan tadi Bu Tio, Bu Fitri, Pak Doki, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir. Jangan lupa absensinya Bapak Ibu ya, linknya sudah ada di chat, nanti biar dapat sertifikat untuk keep up. Sampai ketemu di MRD bulan berikutnya Bapak Ibu, ditunggu kehadirannya di MRD bulan Maret. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Sama-sama, Bu. sudah presensi. Terima kasih presenter. Presensinya di mana? Bicara nggak perlu ya? Bicara nggak perlu Pak, pasti dapat. Oh, oke, thank you. Iya, Pak. Makasih. Salah. Izin Bisa dia. Ya, Bu. Bu Lutfi tadi minta link ya, ini Bu. Iya, terima kasih.